wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin perkenalkan diri, nama saya Alifiana Ulika dari program studi pendidikan guru sekolah dasar angkatan 2023. Sebelumnya mohon maaf telah menunggu waktunya Ibu. Ya, Bapak. Di sini saya ditugaskan untuk memenuhi tugas mata kuliah pedagogik untuk mewawancarai seorang guru di sekolah dan menanyakan perihal pendidikan masa kini, pandangan pendidikan di masa kini. Sebelum ke pertanyaan, Ibu dipersilakan untuk mengenali terlebih dahulu. Baik, nama saya Rinda Hidayanti, di sini di SMP 7 sebagai seorang guru bimbingan dan konseling. Baik, terima kasih Ibu. Mari kita mulai dengan pertanyaan pertama. Bagaimana pandangan Ibu tentang pendidikan di masa kini, terutama dengan adanya teknologi yang semakin berkembang? Pandangan ya, mungkin lebih ke kayak sekarang itu ada perbedaan dengan tahun-tahun sebelumnya, terutama yang memang jadul banget gitu. Sekarang itu memang banyak tantangan yang harus kita hadapi sebagai seorang guru dengan adanya perkembangan teknologi itu, terutama dalam hal, kalau bagi saya sebagai seorang guru BK, terutama dalam hal karakter atau kematangan sosial emosional anak. Karena ketika anak ada HP di sekolah, misalnya dia bisa jadi bisa jadi kurang interaksi dengan teman-temannya, dia apatis dengan teknologi. Lalu misalnya dengan adanya teknologi, kita pun di kelas tidak bisa hanya itu saja untuk menyampaikan kepada anak itu. Mungkin kita juga ada beragam media ataupun metode yang bisa kita capai dengan perkembangan teknologi begitu. Baik Ibu, terima kasih. Lanjut ke pertanyaan yang kedua. Melihat dari perubahan ini melalui cara mengajar Ibu, bagaimana metode pengajaran Ibu beradaptasi dengan perkembangan teknologi? Dengan adanya teknologi ya, jelas sebetulnya semua guru harus ikut berubah ke cara mengajarnya atau ke metode pengajarannya, karena sekarang memang teknologinya yang sudah sangat berkembang. Mungkin anak-anak lebih tahu dari kita, mungkin lebih pintar dari kita yang sudah senior ya. Kadang-kadang anak itu lebih paham teknologi dibanding kita, makanya kita pun harus mengikuti dengan perkembangan teknologi itu. Jangan mau kalah pintar dengan siswa dengan adanya perkembangan teknologi. Makanya kita pun harus pintar-pintar milih metode, milih media, supaya anak itu tidak jenuh ketika belajar, tidak bosan. Lalu jangan sampai anak merasa belajar itu membosankan. Kalau misalnya main game atau main teknologi yang lain, dia lebih seru kan, lebih senang. Makanya belajar pun harus pakai cara yang supaya mereka itu suka, mereka itu senang, seperti kayak mereka memanfaatkan teknologi untuk permainannya sendiri. Makanya dalam belajar pun, dalam mengajar pun, kita pintar-pintar cari media. Misalnya kalau misalnya tidak di kelas, kita misalnya belajar ke lab multimedia misalnya yang ada flat panel dan sebagainya. Di sana kita misalnya bisa pakai Wordwall, aplikasi Wordwall, biar anak bisa mau lebih interaktif gitu pembelajarannya kalau misalnya pakai media yang menggunakan teknologi. Kalau Ibu sih dalam BK misalnya ya, dalam bimbingan dan konseling, memanfaatkan teknologi misalnya ketika kita tes gaya belajar anak, tes gaya belajarnya yang online, yang bisa pakai HP, anak mengerjakannya di HP, tidak di kertas, misalnya seperti itu sih kalau Ibu. Merubah cara mengajar supaya anak itu lebih suka aja belajar, jangan menganggap belajar itu bosan karena pembelajarannya konvensional, sementara game-game mereka interaktif di game seperti itu, di teknologi. Untuk pertanyaan yang ketiga, menurut Ibu tantangan terbesar Ibu dalam menghadapi pendidikan sekarang? Tantangannya masa kini mungkin kaitannya dengan si teknologi itu ya, dengan teknologi yang muncul. Satu, misalnya kalau di sekolah di sini yang paling mendasarnya, karena memang kemampuannya belum merata, kemampuan baik itu dari ekonomi orang tua atau sosial ekonomi lah ya. Misalnya teknologi sudah maju, kita belajar misalnya menggunakan HP atau menggunakan internet, sementara misalnya tidak semua orang tua mampu. Tidak semua, misalnya ada siswa yang tidak punya HP, ada siswa yang bahkan punya HP pun tidak ada internet misalnya, dan sebagainya. Itu salah satu tantangannya. Dan tantangan selanjutnya mungkin kalau bagi saya lebih ke
fokus anak pun dengan adanya teknologi itu terganggu juga. Kalau misalnya kita di kelas sedang belajar, mungkin ketika aturan sekolah memperbolehkan membawa handphone ke sekolah, mungkin ada anak yang malah main HP. Itu juga salah satu tantangan ya ketika teknologi masuk ke pendidikan. Baik, untuk selanjutnya, apakah menurut pandangan Ibu, apakah pendidikan masa kini sudah fleksibel bagi siswa, bagi kebutuhan siswa? Oh iya, kalau misalnya dikatakan fleksibel, bisa fleksibel ketika kita berbicara tentang tentang pendidikan berdiferensiasi, tentang pendidikan yang misalnya harus berbeda sesuai dengan kebutuhan siswa. Berarti itu kan tujuan pendidikan itu ke arah fleksibilitas itu ya. Ketika misalnya anak yang berbakat di A, maka dia difokuskan untuk belajar di A, atau misalnya anak itu diberi kesempatan belajar sesuai dengan gaya belajarnya, itu juga menunjukkan fleksibilitas pendidikan masa kini. Atau misalnya ketika anak itu dikelompokkan berdasarkan kemampuannya, kan pembelajaran berdiferensiasi seperti itu ya. Anak misalnya yang low satu kelompok dengan yang low lagi, yang middle dengan yang middle lagi, yang udah higher kemampuannya berarti dia satu kelompok yang atas. Berarti kan itu fleksibilitas juga sih kalau bagi ibu, dengan ada istilah pembelajaran berdiferensiasi, dengan ada istilah pembelajaran yang berfokus pada murid, sudah lebih fleksibel sih untuk peserta didik masa kini belajarnya. Baik, untuk pertanyaan yang terakhir Ibu, harapan Ibu bagi pendidikan di Indonesia? Oke. Kalau harapan ibu sih lebih ke untuk pendidikan di Indonesia, utamanya sih mudah-mudahan pendidikan di Indonesia lebih maju. Tapi yang terpenting mungkin kita fokus pada pendidikan karakternya, tidak hanya transfer ilmu saja untuk siswa. Terus mungkin sistem pendidikan, ibu lebih berharap sistem pendidikan itu lebih mengerti atau lebih merata dengan kondisi yang sesungguhnya di lapangan seperti apa, begitu sih mungkin seperti itu. Ya, cukup. Mungkin dicukupkan sekian pertanyaannya. Terima kasih atas waktunya. Semoga kedepannya harapan-harapan Ibu menjadi terwujud. Ya, amin. Terima kasih. Dah, cukup. Ya, monggo.